Berlatar di kota Meo, film ini pun dimulai dengan memperlihatkan sekelompok perampok jenius yang sedang bekerja sama dalam merampok Bank Luso, salah satu bank dengan pengamanan tingkat tinggi yang ada di Makau. Si Meng yang bertugas menjadi seorang hacker di kelompok mereka memberikan petunjuk dan arahan dari jarak jauh agar pekerjaan yang dilakukan oleh mereka ini mulus tanpa diketahui oleh para polisi yang juga sedang bekerja mengawasi pergerakan dari para geng perampok ini. Madam Wang, yang merupakan komandan tertinggi dalam penangkapan ini, meminta semua regu pengejar dan regu tim cyber bekerja keras untuk menangkap para perampok-rampok ini. Dengan dibantu oleh kerja tim cyber agak dipermudah dalam melacak lokasi pergerakan para perampok, sehingga membuat tim cyber dan regu pengejar dapat memastikan di mana lokasi para perampok setelah para perampok-perampok itu membobol Bank Sus. 目标不是现金，什么意思啊？空人手吧。Madam， 120C 监控拍到他们了，正往荔湾环岛南向出口驶出，让周边所有警力车辆把劫匪的逃脱路线给我堵死。Yes, Madam。Semua pengajar pun menuju ke titik lokasi di mana mereka bisa mencegat mobil yang digunakan oleh para perampok sesuai dengan arahan dari Madam Wang. Dari pantauan CCTV, regu pengejar berhasil mengepung mobil hitam yang digunakan oleh para perampok di persimpangan jalan. Madam Wang yang melihat hal tersebut pun segera memerintahkan Wu Yaole untuk turun dan menangkap semua perampok-perampok tersebut karena baik dia maupun semua regu pengejar lainnya hanya terdiam di dalam mobil mereka masing-masing. Gu pun bingung harus berbuat apa di sana karena ternyata rekaman CCTV yang digunakan oleh tim cyber untuk mengawasi pergerakan para perampok telah dimanipulasi oleh si Meng. Sehingga kenyataan yang terjadi adalah di lokasi tersebut tidak terdapat mobil yang mereka cari. Out. Naik. Esok harinya, Fu Longseng, pimpinan dari para perampok-perampok itu, memimpin perampokan mereka selanjutnya pada sebuah gedung penyimpanan JH Digital Asset Management. Tujuannya tentu saja untuk mengambil lagi separuh data uang kripto milik seorang penambang kripto. Karena tanpa itu, mereka tidak akan bisa mengambil semua aset uang kripto tersebut. Sementara itu, di luar sana, Bun juga sedang dalam perjalanan menuju ke JH Digital bersama dengan Zheng, sang pemilik uang kripto yang para perampok itu curi demi memastikan kalau semua aset-asetnya tidak hilang. Meskipun kata sandi rekening untuk mata uang kripto itu sendiri terdiri dari 12 kata Inggris yang dihasilkan secara acak. Setelah berhasil membuka pintu keamanan pusat server data, Xiao Xin pun hanya diberikan waktu selama 3 menit untuk meretas data yang ada di sana sebelum pihak kepolisian datang ke sana demi menghentikan aksi mereka. Xiao Xin yang bosan menunggu pun mencoba untuk melihat data-data yang tersimpan di dalam server dan tak sengaja menemukan data akun VIP milik seorang bernama Gordon yang merupakan seorang CEO bursa kripto terbesar yang ada di Kuala Lumpur. Menurut berita yang beredar, sebelum menghilang, dia telah membawa 1,5 miliar dolar Amerika dan secara misterius, beberapa bulan kemudian dia ditemukan tewas di Maau. Penasaran dengan apa yang ada di dalam data milik Gordon, Simen pun mencoba untuk membukanya. Namun, karena kunci keamanan dalam membuka akun tersebut hanya satu level lebih pendek dari yang digunakan oleh militer Hong Kong, Simeng pun lalu meminta Xiao Xin untuk menyalin semuanya. Meskipun Longseng telah melarangnya, sebab waktu yang seharusnya mereka gunakan di dalam menyalin data yang mereka curi semakin menipis. Setelah berhasil menyalin semua data yang mereka perlukan, Longseng pun meminta mereka berempat untuk segera pergi dari sana, sebab para polisi sudah terlihat telah sampai di gedung tersebut. Kapten Wu sebenarnya belum mengetahui situasi yang saat ini sedang terjadi. Namun, setelah mendapatkan informasi dari Madam Wang kalau telah ada 4 orang tersangka pria berusia 20 tahunan yang mencoba untuk kabur dari gedung, dia pun lalu mencurigai 4 orang pria yang akan keluar dari gedung JH Digital Asset. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara para perampok dan juga para polisi yang tiba di sana, hingga perkelahian pun tak bisa untuk dihindari. Berhasil menyerang Kapten Wu, mereka berempat pun naik ke atas gedung. Sementara Longseng yang berhasil keluar dari sana segera naik ke dalam taksi
yang ternyata sang pengemudi taksi itu adalah salah satu bagian dari mereka. Dia sempat ingin menunggu keempat rekanannya, namun Long Seng melarangnya sebab mereka semua telah melanggar aturan dari dirinya. Sempat terjadi baku hantam antara Wu dengan keempat perampok tersebut. Namun karena dirinya kalah jumlah, dia pun harus jatuh tersungkur dengan borgol yang mengikat salah satu tangannya. Berhasil melepaskan borgol yang membelenggu tangannya, Wu pun berusaha mengejar para perampok-perampok tersebut yang ternyata telah mempersiapkan parasut agar bisa kabur dari atas gedung JH Digital menuju ke Winmau. Tak mau kehilangan jejak, Kapten Wu pun nekat terjun dari puncak gedung JH Digital demi bisa menangkap para perampok tersebut. Setibanya di atap gedung Winmau, para perampok segera melumpuhkan pihak keamanan yang berada di atas sana. Lagi-lagi, dengan kelihayan si Meng, ia membuat rekanannya menghilang dari pandangan CCTV, sehingga membuat para polisi yang mengejar kawanannya dibuat kalang kabut atau harus mencari di mana keberadaan mereka. Belum lagi, dengan bantuan Long Seng yang dapat memprediksi serta mengatur tindakan yang mereka berempat lakukan, membuat pelarian mereka serasa sangat istimewa. 什么情况？不是我杀，所有人注意，打开你们的执法记录仪，把能看到的每一张脸全部都拍下来。 不能被拍到脸，拍到就是了。 Checkmate. Akibat kejeniusan, kecanggihan, dan keahlian para perampok dalam mengecoh kepolisian membuat Zheng sangat marah karena kehilangan uang 500 juta dolar yang tidak mungkin bisa dilacak keberadaannya. Kegagalan itu jelas membuat nama baik kepolisian terancam sehingga sang kepala polisi langsung mengadakan rapat darurat. Dalam rapat tersebut, Madam Wang pun mengusulkan untuk memanggil kembali sang legenda demi memperbaiki kegagalan ini. Wu awalnya menolak rencana tersebut sebab saat ini adalah eranya Yi, bukan lagi penyidikan seperti zaman dahulu. Namun, sang kepala kepolisian tidak peduli dengan apapun caranya sebab yang terpenting bagi dirinya adalah citra kepolisian kembali baik dan para perampok ini bisa mereka dapatkan. Keesokan harinya, dua orang polisi bernama Liu dan Gyugo ditugaskan untuk memata-matai Wong Dezong yang dulunya merupakan seorang detektif dengan karier yang sangat cemerlang. Mungkin saat ini dia sedang menikmati hidupnya dengan mengasuh puluhan anjing di rumahnya. Namun, siapa sangka, dulu Wong sanggup menuntaskan ratusan kasus besar selama menjadi polisi. Dan satu-satunya kesalahan pribadi yang akhirnya membuat dia pensiun adalah kecerobohannya yang membuat sahabatnya sesama polisi gugur saat bertugas. Singkat cerita, di saat Q masih bertugas untuk membuntuti Wong, ternyata Wong yang telah menyadari itu sejak awal mendekati Q dan bertanya dengan maksud apa dia membuntuti dirinya. Q mencoba mengelak dari tuduhan Wong. Namun, sebagai orang yang sangat mengenal betul Q, sebab dia adalah putri dari mantan rekanannya yang sudah meninggal, Q pun hanya bisa pasrah dengan penyamarannya yang terbongkar. Q pun langsung mengutarakan tujuannya dengan membuntuti Wong, yaitu untuk mengajak sang legenda kembali menjalankan misi di kepolisian. Esok harinya, Wong pun datang ke kantor kepolisian Makau bertemu Madam Wang beserta jajarannya. Dia lalu diperlihatkan rekaman dari kamera para polisi serta CCTV yang berhasil menangkap pergerakan para perampok selama berada di gedung Win. Setelah beberapa kali memutar rekaman tersebut, Wong pun langsung dapat mendeteksi komplotan perampok yang menyamar. Cing. Setelahnya, Wong lantas memimpin tim untuk kembali mengecek rekaman CCTV dan mencari wajah orang-orang yang diduga menjadi bagian dari perampok. Hingga akhirnya, mereka berhasil mendeteksi seseorang yang dicurigai sebagai pemimpin geng perampok itu. Penemuan tersebut pun langsung dibahas dalam rapat dan Wang menduga kalau pria itu adalah Fu Longseng, seorang mantan pasukan khusus yang pernah tergabung dalam tim elit pembunuh bayaran. Julukannya adalah The Sido sebab penyamarannya yang begitu sempurna sampai-sampai selama bertahun-tahun tidak ada jejak ataupun petunjuk yang bisa mengarah kepada dirinya. Dan sejak tahun 1999 sosoknya menghilang tanpa jejak. Dengan kemampuan dan pengalamannya selama menjadi detektif, Wong mengusulkan agar mereka mengirim tim intel untuk memantau area kota tua. Mungkin saat ini teknologi telah berkembang secara pesat dan I mengambil alih banyak peran di dunia modern. Namun, penyelidikan dengan cara lama akan jauh lebih efektif. Dan bila diizinkan, Wong akan membentuk pasukan khusus yang berisikan orang-orang yang belum pernah berpapasan langsung dengan para tersangka.
Sementara itu, di markas para perampok, Fulong terlihat sangat marah kepada Simeng karena keegoisan dirinya membuat rencana mereka yang seharusnya sudah tertata sangat rapi menjadi berantakan. Xiaoxin berusaha menenangkan ayah angkatnya yang marah, namun hal itu justru semakin membuat Fulong murka. Sebab selama bertahun-tahun dirinya melakukan penyamaran, belum pernah sekalipun dia tertangkap kamera CCTV. Fulong tidak bisa menyembunyikan kekesalannya tersebut, sampai-sampai hampir saja membunuh Siwang, saudara kembar Simeng. Sebelum semua anak angkatnya berusaha menenangkan amarahnya. Q saat ini terlihat sedang berlatih tinju di sasana milik kepolisian. Dia berlatih dengan keras sampai tiba-tiba sekelompok polisi lain menghampirinya dan meminta dia untuk menyerahkan tugas lapangan yang baru-baru ini dibebankan kepadanya. Awalnya, Q tidak terlalu mempedulikan mereka. Namun, saat mereka terang-terangan menghina Q karena sebagai polisi badannya tergolong kecil dan dia bisa menjadi polisi hanya karena jasa ayahnya yang dulu juga polisi, emosinya pun memuncak. Dan dia memberikan pelajaran kepada polisi yang menghinanya. Wong melihat bagaimana aksi kecil-kecil cabai rawit yang dilakukan terhadap rekanannya. Di sini, Wong pun mulai tertarik dengan kegigihan Q. Apalagi dulu, dia pernah berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjaga Q sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap mendiang ayah Q sekaligus sahabatnya itu. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya Wong melatih orang-orang yang akan menjadi tim pemantau rahasia untuk menangkap Desido. Dari penampilan, mereka terlihat bukan orang yang sangat tangguh ataupun cekatan. Namun, Wong yakin dia dapat mengubah semua itu asalkan mereka mampu mengembangkan naluri, memperhatikan, dan mengingat setiap peristiwa yang ada di depan mereka. Setelah beberapa waktu melakukan pelatihan singkat, mereka yang sudah dilatih oleh Wong mulai menyebarkan diri dan berbaur dengan lingkungan di kota tua, tempat kemungkinan Desido berada. 9 orang yang berada di lapangan memiliki nama panggilan rahasia masing-masing serta peranan yang berbeda. Ada yang menjadi Kang Cilot, Kang Bakso, Badut, wisatawan, kurir paket, dan peran lainnya. Dengan cara ini, setidaknya Wong memberikan banyak ilmu dan pelajaran berharga dalam menjalankan misi rahasia pada anggota timnya. Simeng yang saat ini berada di bekas panti asuhan mengingat kembali perkataan Fulong yang mengatakan kalau uang bukanlah segalanya, namun bisa membebaskan mereka dari semua ini. Saat ini, ada 10 miliar dolar Hong Kong yang sedang mereka pertaruhkan, dan secara khusus Fulong mengharapkan Simeng merencanakan permainan mereka selanjutnya. Simeng pun keluar dari dalam gedung. Sesampainya di luar, dia kembali teringat masa lalu ketika dia bersama yang lainnya dirawat dan diasuh Fulong seperti anak kandungnya sendiri. Sementara itu, Fulong yang sedang bersantai sambil memotong kumis dan jenggotnya mendapatkan kabar dari Siwang bahwa adik kembarnya sedang berada di panti asuhan untuk membuat sebuah rencana agar mereka bisa membuka kunci sandi dari uang kripto milik Gordon. Fulong senang mendengar hal tersebut dan sempat bertanya kepada Siwang apakah dia pernah terpikir untuk membunuh dirinya. Apalagi dia sudah merasa tua dan mungkin hanya menjadi penghalang bagi jiwa-jiwa muda seperti mereka. Siwang hanya tertegun mendengar hal tersebut dan mengatakan bahwa tidak mungkin dia pernah terpikir membunuh ayah angkatnya yang sejak kecil telah merawat mereka semua. Selama 12 hari mengintai seluruh area kota tua, mereka tak kunjung mendapatkan satupun petunjuk tentang keberadaan Desido di sana. Q bahkan sampai merasa kesal sendiri karena selama ini dia hanya duduk di dalam mobil menemani Wong memantau pergerakan rekanannya. Melihat hal tersebut, Wong mengatakan bahwa Q adalah senjata rahasianya dan dia hanya memintanya bersabar sampai waktunya tiba. Sambil menikmati semangkuk mie yang dibuat oleh Fulong, Siwang mendapatkan wejangan bahwa hidup dia dan anak-anak lainnya saat ini jauh lebih baik dibandingkan kehidupan Fulong di masa lalu. Siwang pun mengatakan bahwa semua ini adalah berkat Fulong yang dengan tulus merawat mereka semua sejak kecil. Hari-hari pun berlalu dan para tim lapangan masih menjalankan tugas sesuai dengan peran mereka masing-masing. Dan sampai di hari ke-15, semuanya masih berjalan tanpa adanya petunjuk apapun. Namun, sebuah peristiwa pemalakan yang dilakukan oleh beberapa preman di sebuah gang kecil membuat Q tergerak hatinya untuk menolong para wanita itu. 立刻回到车上来，马上报警。我就是警察。喂，放开他们！这个小妹妹也挺可爱的嘛。谁呀？Wang sangat marah kepada Q karena meskipun mereka adalah polisi, situasinya
tidaklah tepat. Identitas mereka bisa saja terbongkar dan diketahui oleh musuh. Wong pun perlahan mulai menceritakan alasan mengapa amarahnya bisa sedemikian besar. Dulu, Wong juga pernah melakukan kecerobohan yang sama. Saat sedang berada dalam misi pengintaian bersama ayahnya, dia terpancing ingin menyelamatkan seorang bocah yang hendak diculik. Tanpa pikir panjang, Wong berusaha menghentikan aksi penculikan itu bersamaan dengan keluarnya target mereka yang sudah diintai selama 8 bulan dari tempat persembunyiannya. Saat itu terjadi baku tembak dan ayah Wong harus mati tertembak tepat di dadanya. Peristiwa tersebut menjadi titik hitam dalam karier Wong sekaligus penyesalan terbesarnya dalam hidup. Ternyata kisah kelam Wong beserta nasihatnya kepada Q didengar oleh seluruh tim yang seketika membuat hati mereka ikut bersedih. Q pun hanya bisa merenungi semua cerita dari Wong. Dalam perenungan itu, Q malah tak sengaja melihat keberadaan Shadow yang sedang berada di sebuah pasar tradisional. Dengan cepat, Wang mengabarkan seluruh tim untuk bersiap. Masing-masing dari mereka diperintahkan mendekat tanpa membuat gerakan mencurigakan yang bisa membuat Fulong curiga. Sebab sebagai seseorang yang lama berkecimpung di dunia mata-mata, Fulong pasti akan menyadari jika dirinya sedang diawasi. Wong akhirnya memerintahkan Q untuk turun ke lapangan, karena di momen inilah satu-satunya orang yang bisa mendekati Fulong secara langsung hanyalah dirinya. Wong mulai memberikan perintah agar mereka bergerak memastikan bahwa target mereka benar-benar pria itu. Namun, sehati-hati dan serapi apapun yang mereka lakukan, hal tersebut belum cukup untuk membuat Fulong masuk ke dalam perangkap. Kecuali Q yang berpura-pura mencari anting di bawah kolong meja. 是他，确认。把手放下来。 各单位注意，影子身份确认。 Setelah memastikan dengan benar kalau orang yang mereka dekati itu adalah Shadow, seluruh tim lapangan pun berusaha membuntuti kemana Fulong pergi. Tetapi ketika dirinya masuk ke dalam sebuah apartemen, mereka pun hampir saja kehabisan cara sebelum akhirnya Q memberanikan dirinya untuk membuntuti Fulong sendirian di dalam sana. Wong yang khawatir dengan keadaan Q yang nekat masuk ke dalam apartemen, mencoba melihat lagi rekaman CCTV saat Fulong berada di pasar. Yang sebenarnya Fulong sudah menyadari kalau dia dibuntuti diam-diam. Fulong pun mengeluarkan pisau lipatnya dan berniat membunuh Q di dalam lift. Namun beruntung, Wong yang cerdas dan berpengalaman menghadapi penjahat kelas Wahid kembali menyelamatkan Q dengan mengaku sebagai ayahnya. Musuh mereka kali ini bukanlah orang sembarangan, sehingga Wong menyiapkan segala rencana agar mereka berdua tidak dicurigai oleh Fulong. Untuk memastikan Fulong tinggal di lantai berapa, Wong sengaja menyelipkan kamera tersembunyi ke dalam apel busuk agar seluruh tim dapat mengetahui lokasi tempat tinggal Fulong. Meskipun rencana ini bersifat dadakan, Wong mampu mengaturnya dengan baik, termasuk menyewa apartemen secara mendadak demi memuluskan rencana mereka. Setelah memastikan tempat tinggal Fulong, seluruh tim segera menyiapkan perlengkapan untuk mengawasi kebiasaan Fulong selama 24 jam penuh, termasuk memeriksa sampah yang dibuang olehnya. Dari sampah tersebut, mereka menemukan sebuah permainan logika angka yang sudah robek. Anehnya, setelah diperiksa, semua jawabannya salah, padahal mereka tahu Fulong memiliki IQ yang sangat tinggi. Dari hasil pemantauan, Fulong juga kerap memainkan plastik bubble wrap tanpa diketahui maksud dari kebiasaannya itu. Berdasarkan seluruh informasi tersebut, kepala polisi menyimpulkan bahwa kali ini Shadow telah melanggar protokolnya sendiri. Selama ini, Shadow dikenal selalu menghilang tanpa jejak setelah menjalankan tugasnya. Wong menduga bahwa mereka telah membuat Shido merasa terancam dan apapun permainan yang sedang dia jalankan saat ini, mereka hanya perlu mengikutinya. Beberapa hari kemudian, Wong dan Fulong kembali bertemu di pasar. Fulong mencoba memancing percakapan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang para pedagang di sana. Namun, Wong berhasil menjawab semuanya dengan baik tanpa terjebak dalam perangkap pertanyaan Fulong. Wong lalu mengajak Fulong makan malam di apartemennya, dan ajakan tersebut diterima karena Fulong mulai percaya kepadanya. Malam pun tiba. Fulong datang memenuhi undangan makan malam di apartemen Wong. Dia terlebih dahulu memastikan tidak ada penyadap atau kamera tersembunyi sebelum menunjukkan keahliannya memasak, yang membuat Wong takjub.
哇，你很会用刀哎。 Suasana malam itu terasa hangat dan Q memanfaatkannya untuk meretas ponsel milik Fulong yang ada di atas meja. Baik Wong maupun Q bersikap layaknya ayah dan anak di hadapan Fulong agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah Fulong pulang, Q berencana pergi ke kantor kepolisian untuk menyerahkan data yang berhasil dia ambil dari ponsel tersebut. Namun, di balik semua itu, Fulong sebenarnya sudah mengetahui sejak awal bahwa dirinya diawasi. Dia hanya berpura-pura mengikuti permainan Wong, sembari menyiapkan serangan balik terhadap Wong dan regu pengawas. Semua ini merupakan rencana Simeng dengan tujuan menghancurkan para polisi dengan meretas sistem mereka, sehingga para polisi tidak menyadari bahwa Wong sedang berada dalam bahaya. Liu, yang sejak tadi mengawasi pergerakan Q melalui monitor pengawas, menemukan kejanggalan karena gerakan Q terlihat berulang dalam hitungan detik. Kecurigaannya semakin besar ketika mereka tiba di lokasi. 昌宁二队支援黄色，黄色有危险！ Simeng pun berusaha kabur setelah mendapat informasi bahwa polisi sedang menuju apartemen Wong. Kegagalan membunuh Wong membuat Fulong kecewa karena dia telah mempercayakan rencana tersebut kepada anak-anaknya. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian membahas secara serius peristiwa semalam dan menduga bahwa anak-anak yang bekerja untuk Shadow tidak memberitahu sebelumnya bahwa Shadow sedang diawasi. Wong pun menyadari bahwa mereka tahu pihak kepolisian memanfaatkan Shadow untuk melacak mereka. Jadi, setelah mereka berhasil mendapatkan data dirinya, Wong meyakini bahwa mereka akan mencari kesempatan lain untuk membunuh dirinya. Sementara itu, Si Wang yang merasa telah gagal dengan rencana yang ia buat memutuskan untuk menghubungi hacker lain guna membantunya memecahkan paksa brankas digital kripto milik Gordon. Si Wang akan membayar jasanya sejumlah jutaan dolar apabila dalam waktu 5 hari sang hacker berhasil memecahkan kunci tersebut. 72 jam pun berlalu. Shadow akhirnya bergerak keluar dari rumahnya dan kembali menaiki taksi yang selalu sama. Hal ini membuat regu tim siber curiga, sehingga mereka mulai mencari tahu siapa sebenarnya pengemudi taksi tersebut. Setiap tim kini menjalankan tugas masing-masing. Madam Wang mengawasi pergerakan Shadow dari ruang siber saat ia bergerak menuju kantor kepolisian. Kapten Wu memimpin tim lapangan untuk membuntuti kemana Shadow pergi. Sementara tim pemantau berusaha mencari informasi tentang apa yang ada di dalam apartemen Shadow. Hingga akhirnya Wong mencurigai bubble wrap yang ada di dalam lemari. Mengingat temuan mereka di dalam sampah dan kebiasaan Shadow yang kerap memecahkan gelembung bubble wrap, Wong pun tersadar bahwa Shadow telah menyiapkan sebuah rencana. Namun, belum sempat ia memberitahu seluruh tim, mobil yang mereka naiki ditabrak tepat di depan gedung kepolisian. Sekelompok tentara bayaran keluar dari dalam mobil dan langsung menyerang kantor kepolisian Makau secara brutal. Yu berusaha mengeluarkan Wong yang tak sadarkan diri dari dalam mobil sambil tetap bersiaga menghadapi para tentara bayaran yang mencoba membunuh mereka. Wong meminta Q mencari alat komunikasi agar bisa memberitahu seluruh tim bahwa kunci teka-teki yang ditemukan di dalam sampah bukanlah angka, melainkan posisi. Ia juga meminta intelijen mengurai pesan tersebut untuk mengetahui rencana para perampok. Sementara itu, Wong akan tetap bertahan di tempat untuk menahan para tentara bayaran yang mencoba masuk ke gedung kepolisian. Di sisi lain, Fulong dan Si Wang yang berhasil mengelabui polisi telah tiba di panti asuhan. Beruntung, 2 orang tim lapangan yang sudah berada di sana segera memberitahu tim pusat agar mengirimkan bala bantuan untuk menangkap Shadow di lokasi tersebut. Keberadaan Fulong di sana sebenarnya karena Simeng ingin mengajaknya membahas rencana selanjutnya.
Namun, siapa sangka dirinya justru dijebak oleh anak-anak angkatnya sendiri dengan mengirimkan ratusan preman untuk membunuhnya. Situasi semakin mencekam ketika kantor kepolisian mengalami mati listrik sehingga komunikasi antar tim menjadi terganggu. Sedo yang menyadari bahwa anak-anaknya telah berkhianat menunjukkan bahwa dirinya yang telah tua masih sanggup menghabisi ratusan preman yang mencoba membunuhnya. Di sisi lain, Wong masih berusaha membantai para tentara bayaran yang menyerang dirinya. Sementara itu, Q yang berhasil menemukan ponsel satelit segera mengabari Liu bahwa Sedo telah mengirim pesan menggunakan huruf Braille. Ia meminta Liu segera memberitahu Madam Wang agar pesan tersebut dapat dipecahkan oleh tim intel. Namun, sebelum sempat berbicara lebih jauh, Q diserang oleh seorang wanita dari kelompok tentara bayaran. Baik Wong maupun Sedo akhirnya berhasil menumpas semua musuh mereka. Tak berselang lama, Si Wang muncul di hadapan ayah angkatnya dan mengakui bahwa semua peristiwa ini adalah ide dirinya. Ia menganggap bahwa ayah angkatnya terlalu berbahaya bagi dirinya dan adiknya. Setelah kegagalannya membunuh Wong, Si Wang tidak bisa membiarkan Fulong terus mengamuk dan memperlakukan mereka sesuka hati meskipun ia harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membunuh ayah angkatnya. Namun, meski kelelahan dan dipenuhi luka akibat pertempuran sebelumnya, Fulong masih terlalu kuat untuk dilawan oleh Si Wang. Si Meng yang melihat kejadian tersebut melalui kamera CCTV hanya bisa menangis menyaksikan kakaknya tewas, lalu tetap melanjutkan rencana berikutnya dengan menghancurkan panti asuhan menggunakan bom yang telah mereka pasang sebelumnya. Di kantor kepolisian Makau, para polisi sibuk membereskan kekacauan akibat serangan tentara bayaran. Berkat informasi yang berhasil dipecahkan oleh tim intel, mereka mengetahui bahwa tujuan serangan tersebut adalah untuk mengambil server milik Gordon yang telah disita pihak kepolisian. Di dalam server itu, terdapat satu-satunya kunci dekripsi yang dapat mengaktifkan frasa sandi 12 kata. Dengan yakin, Madam Wang meyakinkan Wong bahwa server tersebut telah disimpan dengan aman di dalam kantor kepolisian. Namun, siapa sangka saat mereka tiba di ruang penyimpanan, brankas tersebut telah terbuka. Seketika Madam Wang teringat bahwa 5 orang regu intel telah memperdayainya dan pemadaman listrik sebelumnya mempermudah mereka mengakses brankas tanpa terdeteksi. Dalam perjalanan menuju tempat yang aman, Si Meng mulai menyadari bahwa semua kemudahan yang mereka peroleh sebenarnya telah direncanakan diam-diam oleh ayah angkat mereka. Sebagai sosok yang selalu memperhitungkan segalanya, Si Meng merasa bahwa Fulong sengaja menjauhkan polisi agar rencananya tidak terendus. Meskipun perilaku Fulong kerap menyakiti hati mereka, Madam Wang akhirnya mengaktifkan kembali Spice Girl untuk melacak keberadaan mobil yang diduga digunakan oleh para perampok tersebut. Dan setelah beberapa saat mencari, Spice Girl berhasil menemukan lokasi mobil tersebut yang sedang menuju ke Wind Palace. Sementara itu, di bekas panti asuhan yang telah hancur luluh lantah, Fulong terlihat masih hidup meskipun ledakan yang terjadi sangatlah dahsyat. Tak berselang lama, Kapten Wu beserta tim tiba di lokasi untuk meringkusnya. Sedo pun hanya terlihat pasrah dengan penangkapan itu. Namun, sebelum dimasukkan ke dalam penjara, Sedo meminta agar mereka membawanya ke Wind Palace karena masih ada satu orang lagi yang harus mereka temukan. Si Meng bersama yang lainnya akhirnya tiba di basement parkiran gedung Wind Palace. Namun, belum juga mereka melangkah lebih jauh, Wong dan tim telah tiba di sana dengan rencana untuk menangkap mereka semua. 我是口头，你这是Tiger进了刑房。 Wong berjalan terpisah untuk mencari keberadaan salah satu perampok yang berada di ruang laundry. Ia mengamati setiap sudut ruangan itu dengan seksama. Tak lama kemudian, 2 rekan Si Meng meminta dirinya untuk melanjutkan rencana. Sementara mereka berdua akan berusaha menghentikan polisi yang sedang mengejar Si Meng. 小猪，X Tiger。
Saat itu, sebuah acara besar yang diselenggarakan Win Palace tengah berlangsung, yang secara tak langsung menjadi latar pengejaran terhadap Simeng. Q sempat merasa frustrasi, namun Wong memintanya tetap fokus. Wong juga meminta Madam Wang menyambungkan telepon milik Wong dengan orang yang mereka cari agar terhubung dengan Shadow demi mengetahui keberadaan target utama. Dalam percakapan tersebut, Simeng mengatakan bahwa dirinya tidak akan tertangkap semudah itu. Fulong hanya tertawa mendengarnya dan meminta maaf karena telah membunuh kakaknya. Ia berharap anak-anaknya bisa menjalani hidup seperti yang mereka inginkan, karena ini adalah kali terakhir dirinya membantu mereka. Q tetap berusaha fokus mencari keberadaan Simeng. Ketika akhirnya ia berhasil menemukannya, alat komunikasinya terputus karena Simeng menghancurkannya dengan peralatannya. Q pun kebingungan, namun untungnya Liu segera datang dan meminjamkan alat komunikasi miliknya. Sementara Liu pergi mengambil cadangan yang ada di mobil. Sementara itu, di dalam mobil tahanan, setelah merasa puas berbicara dengan Simeng, Fulong mengembalikan ponsel milik Wong. Namun, ia sengaja menjatuhkan ponsel tersebut agar bisa melumpuhkan semua polisi yang berada di dalam mobil. Tanpa sengaja melihat targetnya berjalan menuju stasiun LRT Kota Ace, Liu memutuskan untuk membuntutinya seorang diri tanpa dukungan tim. Ia berjalan perlahan mengikuti Simeng. Namun, saat hendak menangkapnya, Liu tiba-tiba ditusuk di bagian paha oleh seseorang yang ternyata adalah Fulong yang berhasil meloloskan diri dari mobil polisi. Fulong kemudian menusuk perut Simeng karena menganggapnya telah berkhianat. Meski Simeng akhirnya harus mati di tangan Fulong, ia sempat menyebutkan 12 kode sandi untuk membuka kripto milik Gordon. Meskipun satu kode terakhir terdengar samar, Liu yang mengalami pendarahan hebat sempat menyampaikan ciri-ciri Shadow sebelum akhirnya meninggal dan meninggalkan kenangan bagi mereka semua. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kapten Wu yang kondisinya mulai membaik meminta Q untuk melupakan kasus ini karena akan ditangani oleh unit lain. Kesal mendengar hal tersebut, Q pergi meninggalkan kaptennya dengan penuh amarah. Wong kemudian mendatangi Q yang masih berusaha memecahkan kasus ini. Meski kasus tersebut telah dilimpahkan ke tim lain, mereka berdua tetap berdiskusi. Sebagai orang dengan cara berpikir lama, Wong meyakini bahwa Shadow berpikir dengan pola yang sama seperti dirinya. Wong menduga Shadow belum mendapatkan uang tersebut karena sebagai pencuri dengan gaya lama, ia tidak tahu cara mencairkan kripto. Maka, satu-satunya cara adalah kembali kepada pemilik kripto untuk mendapatkan uang tunai, meski jumlahnya tidak sebesar yang ada di brankas kripto. Sesuai dugaan Wong, Shadow diam-diam menghubungi Zheng, pemilik kripto, untuk meminta uang tunai. Bagi Zheng, 10 juta dolar tidak ada artinya dibandingkan kehilangan 500 juta dolar miliknya. Setelah mendapatkan informasi dari Zheng, Q pun menuju ke kedai tempat pertemuan antara Zheng dan Shadow. Tak lama kemudian, Fulong muncul dan berusaha mengulur waktu agar bantuan datang. Percakapan singkat terjadi di antara mereka. Saat keduanya menyadari kehadiran Wong di kedai tersebut, Wong langsung mencekik leher Q hingga ia tak sadarkan diri. Demi melindunginya, Fulong berusaha melarikan diri. Namun Wong yang lebih cerdik telah mengganjal pintu belakang. Terjadilah pertarungan sengit antara dua legenda ini. Beli serangan pun tak terhindarkan. Karena menggunakan pisau lipat, Fulong sedikit unggul dalam pertarungan. Keduanya terjatuh dari atas ruang penyimpanan. Fulong berniat menusukkan pisau ke tubuh Wong, namun Q yang telah sadar mendorong tubuh Fulong. Wong bangkit menyelamatkan Q yang hampir tewas, meski lehernya sempat terluka oleh pisau Fulong. Wong meminta Q mengejar Fulong. Dengan insting dan ilmu yang pernah diajarkan Wong, Q akhirnya berhasil melacak Shadow.
Dengan bantuan seluruh rekan kepolisian dan tim lapangan, mereka berpencar mencegat pelarian Fulong. Wong yang kondisinya mulai membaik mengatakan bahwa Fulong kemungkinan tidak akan melawan karena luka yang dideritanya dan takut mengambil risiko ditembak. Namun, jika lengah, Sedo tetap bisa menghilang meski dikepung puluhan polisi. Sedo yang terpojok akhirnya memilih menyerahkan diri. Dan secara khusus meminta Q memborgolnya. Namun, itu hanyalah pengalihan, karena Sedo masih berusaha menyerang Q dengan pisaunya. Seluruh tim bersorak lega karena penjahat yang selama ini mereka kejar akhirnya tertangkap. Dan sebelum film benar-benar berakhir, pada bagian mid-credit, 1 minggu setelah peristiwa tersebut, Wong mengajak Q bertemu untuk membahas masalah penting terkait Simeng. Ternyata Simeng dibantu oleh seorang hacker dengan kemampuan jauh di atas dirinya, yang sengaja meninggalkan petunjuk untuk ditemukan. Wong tidak mengetahui apa tujuan orang tersebut, namun ia berfirasat bahwa di masa depan, orang itu akan melakukan kejahatan yang lebih besar dari Simeng. Orang tersebut ternyata adalah saudara kembar ketiga Siwang dan Simeng, bernama Alan. Terima kasih telah menonton rangkuman film yang Mimin persembahkan untuk kalian semua. Semoga terhibur.